Oke, pernah tidak kalian memikirkan tentang bagaimana orang-orang bisa mengetahui volume bumi, volume planet-planet yang lain? Itulah mereka menggunakan bantuan yang pengembangan dari konsep integral yang tak tentu, yaitu ketika sebuah benda yang berputar, mereka bisa membuat sebuah grafik dan memutarnya sehingga menjadi bentuk menyerupai bumi atau menyerupai benda pejal yang lain atau planet-planet yang lain, maka dia menggunakan yang namanya integral tak tentu. Bisa membedakan sekarang? Jadi intinya kalau yang tentu dia dibatasin, tetapi kalau yang tak tentu dia itu seluruh fungsi diputar dan akan menyentuh sebuah benda, dan di dalam benda tersebut menghitung volumenya itu menggunakan integral tak tentu. Sekarang kebayangkan begitu pentingnya integral. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk masalah kehidupan nyata, ternyata integral itu tidak hanya menggunakan fungsi yang sederhana, tetapi menggunakan fungsi yang sangat complicated. Nah, untuk itu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menggunakan apa kalau misalnya fungsinya tidak hanya x pangkat n, tetapi macam-macam. Kita menggunakan bantuan namanya pertama integral menggunakan cara substitusi dan parsial. Tapi Ibu jelaskan dulu yang menggunakan cara substitusi. Kebayang ya, kegunaannya banyak. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan lihat dulu rumus dari menggunakan konsep substitusi. Pada prinsipnya konsep ini tetap mengembangkan dari konsep awal tapi dengan pemisalan. Kita misalkan masalahnya, kita sederhanakan lagi, kita misalkan menjadi U. Kita lihat ya. Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi, ketika ada konsep seperti kasus seperti itu yang di papan ini, nah, kita lihat kalau seperti ini kita bantu, kita cari bantuan, kita misalkan satu lingkaran ini menjadi U. Ketika menjadi U, maka kita akan mencari turunan dari DU tersebut. Kemudian kita masukkan, kita hubungkan mereka sehingga mereka hanya menjadi masalah yang sangat sederhana, yaitu integral U DU. Nah, kalau sudah sederhana seperti ini, kita bisa menggunakan konsep integral yang normal. Artinya, ketika kita punya masalah yang sangat kompleks, maka kita bisa menyederhanakan sehingga bisa terselesaikan. Bisa dipahami ya, oke? Kita akan langsung membahas contoh. Beberapa contoh berikut akan menunjukkan apa itu penjelasan lebih jelas tentang integral substitusi. Berikut diberikan cara cepat. Cara cepatnya adalah lihat gimana ciri-ciri dia menggunakan substitusi. Lihat ya, panah hitam 2x min 3 dengan panah putih 2x kuadrat min 6x plus 7 akar. Nah, itu selisihnya harus 1. Kalau kita lihat ya, x kuadrat dengan x pangkat 1 selisihnya kan 1. Nah, jangan perhatikan yang akarnya itu, tapi perhatikanlah yang pangkatnya paling besar di dalam yang ada kurungannya itu, oke? Selanjutnya kita tinggal menggunakan cara cepat, yaitu 2x min 3 kita misalkan menjadi A. Kemudian 2x kuadrat min 6x plus 7 kita menjadikan fx. Sedangkan akarnya kita jadikan f. Untuk akarnya kita jadikan dia sebagai n. N-nya berarti setengah. Jadi rumusnya tinggal A per n plus 1 kali f turunannya f kali fn plus 1 plus c. Tinggal kita masukkan A-nya tadi berapa? 2x min 3 per n plus 1. N-nya setengah tambah 1 berarti 3 per 2 kali turunannya dari 2x kuadrat min 6x plus 7 adalah 4x min 6. Kemudian kali dengan fx-nya 2x kuadrat min 6x plus 7 n plus c. Kemudian baru kita operasikan, kan ada yang sama tuh 2x min 3 dengan 4x min 6. Itu kan dikalikan 2, maka kita bisa coret, kita bawahnya kali 2. Nah, kemudian kita cari nilainya dan ketemulah hasil lebih cepat daripada cara yang tadi. Sebenarnya sama aja, tapi ini menggunakan cara cepat dari cara yang tadi. Dia menggunakan pola atau menggunakan pembiasaan. Coba diperhatikan, berikut Ibu kasih
bedanya pas parsial nanti dengan substitusi sebelum kita belajar parsial. Substitusi, lihat ya, yang awal kan ada x, yang satunya x kuadrat, jadi x dengan x satunya itu bedanya harus 1, dimana yang awal kuadratnya harus kurang dibanding yang sesudahnya. Jadi yang sesudahnya dalam kurung itu cari yang dikurang adalah x kuadrat min 6. X kuadrat min 6 kalau diturunkan itu hasilnya adalah 2x. Jadi hasil dari dalam kurung itu merupakan turunan itu adalah perkaliannya. Itu cara membedakan yang pertama. Cara membedakan yang kedua adalah selisih dari pangkat yang sebelum tadi dengan yang sudahnya itu selisihnya 1. Jika lebih daripada 1 itu adalah parsial, tapi ini hanya berlaku untuk kasus x kuadrat atau xn, tapi untuk sin dan kosinus beda lagi. Oke, diingat-ingat ya. Oke, sekarang dikasih clue ya. Untuk nomor 1 masih menggunakan cara cepat, dimana A-nya situ kan tidak ada kan, tapi kita buat A-nya 1 gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang rumus kehidupan, dimana dari integral tak tentu belajar sabar. Artinya lihat integral tak tentu digunakan pada fx atau fungsi yang berputar untuk menghasilkan volume atau isi. Jadi artinya ketika manusia bisa bersabar dalam pada semua fungsinya, maka dia akan mendapatkan isi yang besar, berisi Allah, dimana artinya dia harus sabar sampai tak ada batasnya karena pahalanya tak terhingga. Dari integral tentu kita juga bisa belajar menjadi orang fokus pada batas fungsi yang sesuai dengan yang diberitakan oleh Allah pada kita. Kita sebagai hamba jadi fokus sebagai seorang hamba dengan ketaatan. Belajar dari substitusi juga tak kalah pentingnya, bahwa ketika kita menghadapi masalah yang rumit, kita bisa mengembalikan kepada hukum Allah. Apapun masalah kita bisa mengembalikan kepada hukum Allah. Nah, tapi ada beberapa syarat. Syaratnya adalah dimana ketika itu memang hukum-hukum itu memang melahirkan sudah ditetapkan, sudah ada gitu kan, sudah sesuai, maka kita tidak usah berijtihad, langsung kita ambil, kita tinggal masukkan. Nah, tetapi ketika itu hukum-hukumnya itu belum jelas, kita belum tahu dan memang belum hal baru yang belum pernah ada, maka dia akan menggunakan yang namanya ijtihad. Sama seperti substitusi ketika dia itu langsung bisa kita jadikan u kemudian du, maka bisa langsung kita mencari dapatkan nilainya. Tapi ketika tidak sesuai dengan syarat-syarat tadi, misalkan pangkatnya harus 1, selisihnya pangkatnya harus 1, bukan maksudnya pangkatnya 1 ya, tapi selisih pangkatnya harus 1, kemudian dia itu kedua-duanya harus, tadi syaratnya apa, dia itu hanya berlaku untuk x kan ya, dan sebelum dan sudahnya kan x pangkatnya harus berbeda, bedanya cuma yang lebih dulu lebih kecil dibandingkan sudahnya dan bedanya cuma 1. Nah, itu maka berlakulah sifat itu. Demikian dulu pelajaran kita kali ini, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.